Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita yang kedua ya dalam pembahasan kitab Tadhkiratus Sami. Adab belajar dan mengajar. Hari ini insyaallah kita masuk pada bab yang pertama dengan judul Fi Fadlil Ilmi wal Ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu serta mempelajari ilmu. Jadi bab yang akan kita ambil di bab pertama ini sebetulnya sama dengan kitab yang kemarin kita bahas, Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kedua kitab yang kita bahas ini diawali dari bab yang sama, yaitu bab keutamaan ilmu. Hanya di sini memang ada tambahannya, keutamaan ilmu ulama, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Ini menandakan bahwa ilmu dalam agama kita itu memiliki tempat yang sangat tinggi ya, memiliki tempat yang terpuji, memiliki keutamaan. Karena Islam memang agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Oleh sebab itu, pada asalnya Islam itu sangat mencela taklid. Semua ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Karena barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, dia telah menyerupai Nasrani. Yang di dalam surat Al-Fatihah, Nasrani itu disebut dengan dhalin, orang tersesat. Kenapa tersesat? Karena mereka beribadah kepada Allah tanpa bimbingan ilmu. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi itu disebut maghdub. Maghdub itu artinya dibenci, dimurkai. Karena kebalikan dari Nasrani, mereka punya ilmu tetapi tidak beramal. Nah, kita sebagai seorang muslim, semua amal yang kita lakukan itu harus berlandaskan ilmu. Jadi bukan ikut-ikutan orang tua dahulu ya. Suka ada orang, saya mah gini teh karena orang tua saya. Enggak. Karena di dalam Islam, ajaran taklid itu sebetulnya pada asalnya sesuatu hal yang tercela seperti itu. Kecuali bagi mereka yang memang betul-betul awam ya, maka kewajiban mereka adalah taklid kepada ahli ilmu. Nah, kita harus meningkat derajatnya dari taklid minimal kepada sebagian istilah sebagian ulama, yaitu mutabi. Walaupun memang mutabi ini diperselisihkan ada atau tidak ya. Tetapi Imam Syaukani, Imam Juwaini dalam Al-Waraqat itu mengatakan ada satu tingkat yang namanya mutabi katanya. Jadi selain dia mengikuti perkataan seseorang, dia pun tahu dalilnya apa, hujahnya apa. Nah, minimal sebagai tulab itu sampai derajat ini kita. Kalau misalnya antum berbicara tentang satu permasalahan agama, antum jangan lagi mengatakan kata Ustadz Fulan, jangan. Tetapi Ustadz Fulan berpendapat seperti ini dengan dasar ini. Ini yang harus kita pegang. Makanya dari sekarang coba belajar membaca hadis, ayat-ayat Quran, minimal yang berkaitan dengan ibadah keseharian kita. Salat kita misalnya, kita takbiratul ihram caranya seperti itu. Kalau ditanya kenapa seperti itu, kita tahu dalilnya. Tidak tahu Arabnya, minimal terjemahnya. Sehingga keilmuan kita itu meningkat, ikhwan. Ya, kita menjadi lebih baik di dalam beragama. Dan dengan itu kita bisa mengajarkan agama ini kepada orang lain. Kalau kita terus-terusan kata Ustadz Fulan, ajangan Fulan, nanti kualitas kita sampai kapan mau seperti itu terus? Ana mulai menghafal hadis itu dari semenjak SMA, sudah senang menghafal-hafal hadis. Hadis arba'in dihafal. Ada yang sudah hafal arba'in di sini? Yang pernah hafal? Yang pernah hafal? Orang kan pernah hafal gitu.
Hafal Quran pernah, lain pernah hafal gitu. Sok aya nu pernah hafal. Nah, jadi ini pentingnya kita mempelajari ilmu. Makanya kitab ini, kitab Minhajul Qasidin, itu diawali dari bab ilmu, menunjukkan betapa urgen dan pentingnya kedudukan posisi ilmu di dalam agama kita ini. Dan kita harus mencapai ke arah sana, berusaha ke arah sana dalam belajar kita. Jangan sampai duduk puluhan tahun, 10 tahun di majelis ilmu tapi tengarti-ngarti gitu. Ya, duduk 10 tahun terus berapa lama ngaji? 10 tahun. Cing, terangkan tata cara wudu. Nah, ulang. Ini penting mah kieu we. Enggak bisa seperti itu, ikhwan ya. Nah, ini cara belajar kita harus dirubah dari sekarang ya. Kita harus betul-betul memahami satu permasalahan dalam agama kita ini betul-betul dengan dalilnya. Karena kalau tidak, nanti kita status kita akan awam terus sampai kapanpun. Status kita akan muqallid terus sampai kapanpun. Dan status pembelajar yang seperti ini tidak akan pernah bermanfaat untuk peradaban Islam itu. Peradaban Islam itu peradaban yang dibangun di atas dasar ilmu. Dan puncak peradaban itu adalah masa siapa? Ada yang tahu tidak? Puncak peradaban itu masanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masa Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, bukan. Mungkin di Andalusia umat Islam telah mencapai puncak sains, iya. Tetapi puncak peradaban itu sudah kita raih semenjak zaman Rasulullah dan para sahabat. Makanya Nabi mengatakan apa? Khairun nasi qarni, kan gitu. Sebaik-baik generasi itu generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan setelah itu Nabi tidak memuji lagi. Bahkan Nabi berbicara dalam konteks negatif terhadap orang-orang yang datang setelah masa tabi'ut tabi'in, kan seperti itu. Ini menunjukkan puncak peradaban Islam itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak peradaban itu diawali karena kecintaan para sahabat terhadap apa? Ilmu. Kecintaan sahabat terhadap ilmu, keseriusan mereka di dalam mempelajari ilmu, sampai mereka itu hampir tiap hari duduk di majelis ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka tidak bisa hadir, mereka bertanya kepada yang hadir. Makanya Nabi selalu memesankan kepada sahabat, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Umar bin Khattab itu tanawub, silih berganti dengan tetangganya. Hari ini Umar datang kepada Nabi, kemudian pulang membawa ilmu, disampaikan kepada tetangganya. Besoknya tetangganya yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada Umar. Terkadang Nabi menerima utusan atau ada beberapa orang pemuda tinggal di Madinah mempelajari ilmu. Ketika Nabi sudah melihat mereka rindu kepada keluarga, maka Nabi pun menyuruh pemuda-pemuda itu untuk pulang, menemui dulu keluarga mereka. Dan itu hampir setiap hari. Makanya dinamika ilmiah yang ada di zaman Nabi itu dinamika yang dirasakan dalam keseharian para sahabat. Mendengar ayat langsung dari Nabi, hadis dari Nabi, melihat bagaimana Nabi mempraktekkan. Kemudian mereka duduk di majelis Nabi di Masjid Nabawi ketika itu. Nah, kalau kita ingin mencapai puncak peradaban, maka kita tidak bisa meraih peradaban itu kecuali dengan melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Kenapa? Karena Al-Imam Malik pernah mengatakan apa? La yasluhu halu hadhil ummah illa bima aslaha bihi awaluha. Keadaan umat ini, kata Imam Malik, tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang pernah membuat baik umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu ikhwan, selama kita tidak serius di dalam mempelajari ilmu, maka peradaban itu tidak akan pernah kita dapatkan kembali gitu. Makanya dari sekarang azamkan dalam diri kita bahwa ilmu ini tidak boleh hanya sambil lalu saja gitu ya. Karena tidak ada kegiatan, misalnya bosen kegiatan di rumah ngaji bukan. Sampingan ngaji itu. Yang menjadi sampingan itu kerja cari uang, itu sampingan gitu ya. Intinya duduk di majelis ilmu atau mempelajari ilmu melalui media-media yang telah ada sekarang. Apalagi sekarang mah zaman Google atau gitu ya, zaman YouTube.
Minimal tina YouTube kita nonton kajian gitu ya, lihat artikel-artikel di Google. Tapi ingat, yang namanya internet itu rimba tak bertuan, jangan sembarangan gitu. Itulah pentingnya duduk di majelis ilmu. Apa yang kita baca bisa ditanyakan kepada siapa? Kepada guru. Dan pentingnya duduk di majelis ilmu itu bukan hanya menyerap informasi, tetapi melihat bagaimana guru bersikap, guru berakhlak ketika mengajar, bertanya tentang hal-hal yang tidak dipahami gitu. Memang sih kesel Ustadz cari ilmu teh nyeri cangkengnya, betul nggak? Nyeri cangkeng tuh nundutan gitu, cengkat nyeri tuur, ngomong ke sekolot mah gitu. Ke sekolot mah nyeri tuur, tapi seninya di sana ikhwan. Seninya di sana. Kita mah belum seberapa dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Ya, belum seberapa. Mereka melakukan perjalanan 1 bulan gitu hanya untuk mencari 1 hadis. Terkadang mereka kelaparan sampai ada yang meminum kencingnya sendiri karena kehausan. Sampai ada yang kencing darah gitu. Bahkan sampai ada yang memakan kura-kura mentah. Lihat perjuangan mereka dalam mencari ilmu. Dan ilmu agama ini gratis ikhwan. Ilmu agama ini gratis. Makanya para ulama mengatakan apa? Alim majanan kama ulimta majanan, kan gitu. Ajarkanlah ilmu itu dengan gratis sebagaimana engkau belajar ilmu pun gratis. Datang ke masjid, duduk mendengarkan ilmu, dapat keuntungan, kebahagiaan, dan tidak bayar. Seharusnya belajar ilmu agama itu lebih semangat daripada mempelajari ilmu yang lain. Kenapa? Karena ilmu agama ini bukan hanya untuk dunia kita, tapi untuk akhirat kita. Ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita itu. Jangan sampai ilmu-ilmu yang orientasinya dunia mengalahkan ilmu-ilmu yang orientasinya apa? Dunia dan akhirat. Orang mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Tapi orang yang mengejar dunia, dunia belum tentu dapat, akhirat komodei. Nah, oleh sebab itu, yuk kita kembali ke majelis ilmu, mempelajari ilmu. Imam Ahmad mengatakan apa? Manusia lebih butuh kepada ilmu daripada makanan. Orang tidak makan, paling banter apa? Mati. Ya, orang tidak makan mati, selesai penderitaannya di dunia. Tapi orang tidak punya ilmu, penderitaannya berlangsung sampai hari kiamat nanti. Nah, oleh sebab itu jangan pernah anggap enteng majelis ilmu seperti ini. Belajar. Dan belajar itu tidak perlu melihat rame-ramean. Lamun rame, abring-abringan datang. Lamun sepi, hoream, kan gitu. Alasan sibuk. Ustaz, saya mah sibuk, gak ada waktu untuk ngaji. Oh, jadi nusok ngaji teh pangangguran gitu. Nu panganggurna saya, kan gitu. Karena saya ngajinya tiap hari sintre ya. Gitu kan ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Seolah-olah Anda itu paling sibuk sehingga tidak ada waktu untuk duduk di majelis ilmu gitu. Kalau untuk yang berbayar Anda datang hanya untuk misalnya mendapatkan ijazah. Ya, padahal sudah dapat ijazah Anda mau apa? Gitu kan ya. Lu udah dapat ijazah belum? Belum ya? Ada udah dapat ijazah. Mau apa ijazahnya itu? Gitu. Ijazah yang saya punya S1, S2. S1 itu untuk lanjut S2, S2 untuk lanjut S3 gitu saja. Gitu. Nggak pernah saya gunakan untuk cari pekerjaan. Kenapa? Nggak pernah nyari tapi diminta untuk ngajar sini, ngajar sini. Makanya dari sekarang antum niatkan belajar dimanapun ikhlas karena siapa? Allah, bukan untuk mencari ijazah. Paling jadi ijazah jadi wisuda. Jangan-jangan wisuda itu singkatan nantinya. Wilujeng susah damel. Nah, kan gitu. Ya, karena nggak ikhlas gitu. Karena nggak ikhlas. Tanpa ijazah pun kalau ikhlas Allah mudahkan hidup kita. Walaupun seringkali ijazah kita butuh untuk melanjutkan ke jenjang lebih apa? Lebih tinggi. Makanya antum jangan pernah berhenti mencari ilmu ini. Kalau bisa sampai S3, kalau ada S7, S7 lah sekalian kita sekolah. Gitu ya, jangan pernah berhenti. Bagi yang tidak sekolah lagi, banyak cara dan sarana untuk menuntut ilmu. Kita masuk ikhwan. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh di dalam di dalam kitab ini adalah biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat yang biasa dibawakan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Menunjukkan
betapa tingginya derajat ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan non ulama. Nah, perbandingan derajatnya bagaimana? Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa derajat ulama itu di atas orang-orang beriman yang biasa setinggi 700 derajat. Gitu ya, setinggi 700 derajat. Ini tafsir Ibnu Abbas terhadap Al-Mujadilah ayat 31 tadi. Itu perbandingan antara ahli ilmu dengan orang-orang yang non ahli ilmu. 700 derajat. Dan di antara satu derajat dengan derajat yang lain, kata Ibnu Abbas, itu jaraknya 100 tahun. Masya Allah. Gitu ya. Makanya di zaman dulu itu para ulama begitu dihargai, begitu dihormati. Beda dengan zaman sekarang, ikhwan. Ahli ilmu itu seolah-olah tidak ada artinya, dikalahkan oleh ahli harta. Padahal harta kita tahu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing. Bahkan dunia itu dilaknat kecuali 4. Siapa saja? Ahli ilmu, orang yang mempelajari ilmu, zikir kepada Allah, dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Makanya orang yang dititipi harta, kalau tidak ingin dilaknat oleh Allah, jadikan hartanya itu menjadi wasilah untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Seperti itu. Kalau tidak, maka dia termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu derajat ahli ilmu dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. 700 derajat, setiap derajatnya itu berjarak 100 tahun. Itu tafsir Ibnu Abbas. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, wal malaikat, begitupun dengan malaikat, wa ulul ilmi, dan ahli ilmu, qaiman bil qisti, tegak di atas keadilan. Syekh mengatakan gitu ya, Ibnu Jamaah Al-Kinani mengatakan ayat ini, di dalam ayat ini Allah memulai dengan dirinya, kemudian setelah itu Allah menyebut malaikat, dan yang ketiga Allah menyebut ahli ilmu. Maka kata Syekh, cukuplah hal ini merupakan pengagungan, kemuliaan terhadap ahli apa? Ahli ilmu. Wa jalalatan wa nabilan, seperti itu. Ikhwan yang punya bukunya, saya tidak akan membaca semua hadis yang ada di sini. Karena kitab ini kan ditahqiq nih. Ternyata hadis-hadisnya tidak semua sahih. Ada hadis wahin, hadis dhaif, ada hadis maudhu juga. Maka saya pilih hadis-hadis yang apa? Yang sahihnya saja. Gitu ya. Bagi antum yang sudah punya buku berapa orang? Belum ada? Sudah diterjemah? Tadi mana yang bawa terjemah itu? Siapa tadi? Coba lihat terjemahnya. Coba sini. Nah, ini ikhwan, Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ini pustaka Al-Ihsan. Ini harga berapa, Akhi? Berapa? 60. Katanya 60, silahkan dicari. Ini sudah ada terjemahannya. Gitu ya. Bagi yang belum punya silahkan mencatat. Bagi yang tidak mencatat, saya yakin husnudzon, dalam hati yang paling dalam. Gitu. Antum sudah seperti Imam Bukhari, gitu ya. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar ayat 9. Allah bertanya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kira-kira perlu dijawab tidak? Tidak perlu. Ya, tanpa dijawab pun kita sudah tahu orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu tidak sama. Orang berilmu itu bermanfaat, ikhwan. Yang tidak berilmu itu manfaatnya kurang. Kalau tidak, saya katakan tidak bermanfaat, karunya lah, gitu ya. Jadi manfaatnya kurang. Dan kita belajar agama ini untuk menjadi manfaat, betul tidak? Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat. Makanya ahli ilmu itu manusia terbaik itu. Kenapa? Karena mereka manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian berikutnya An-Nahl ayat 5.
An-Nahl ayat 5. Dalam surat An-Nahl ayat 5 Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, kata Allah, kepada ahli ilmu kalau engkau enggak tahu. Jangan kadukun. Kan dukun teh orang pintar, Ustaz. Orang pintar. Pintar naon? Pintar ngabohong. Gitu. Jadi tanya ahli ilmu, bukan tanya kepada dukun. Kalau engkau tidak tahu. Gitu. Dalam surat Al-Ankabut 43 Allah berfirman apa? Wa ma yaqiluha illa alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Terus Al-Ankabut 49 pun sama. Bal huwa ayatun bayyinat, bahkan itu adalah ayat yang sangat jelas. Fis sudur alladzina utul ilma, dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu dua. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah itu yang ada di alam. Kedua-duanya tidak bisa dipahami kecuali oleh ahli ilmu. Akang datang ke pegunungan misalnya, jalan-jalan. Ketika tidak punya ilmu, apa yang kita saksikan itu hanya sebatas pemandangan saja yang indah. Kita puji pemandangan itu, tetapi kita tidak memuji siapa yang menciptakan pemandangan tersebut. Tetapi bagi mereka yang memiliki ilmu, ketika mereka melihat keindahan, pertama kali yang mereka ingat itu siapa? Allah. Kenapa? Karena mereka tahu yang menciptakan keteraturan di alam semesta ini Allah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian bagi mereka lagi yang mau mendalami apa yang ada di sekeliling itu menjadi ilmu. Makanya orang yang mempelajari biologi, orang yang mempelajari kimia, orang yang mempelajari fisika itu yang pertama kali harus mereka ajarkan kepada murid-muridnya itu keagungan apa? Allah. Itu seharusnya. Gitu. Ketika antum jadi guru biologi misalnya, antum berbicara tentang anatomi manusia, ya, antum berbicara tentang otak manusia, tentang mata manusia, darah, aliran darah manusia, jantung, itu yang pertama kali dikenalkan kepada anak murid itu keagungan Allah seharusnya. Jangan sampai kita mempelajari alam semesta ini, tetapi Allah yang menciptakannya kita lupakan. Gitu. Ini fungsi ahli ilmu di sana. Sehingga timbullah orang-orang yang pintar dalam sains, tetapi dia tidak pintar di dalam agama, akhirnya seperti itu. Orang yang mengagungkan sains, tetapi dia mengingkari Tuhan. Yang kita kenal dengan apa ini? Orang-orang sekuler, ateis akhirnya. Karena mereka memisahkan antara agama dengan ilmu-ilmu sains seperti itu. Padahal sains yang digali selama ini tujuannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada yang calon guru di sini? Antum calon guru? Sudah menjadi guru? Ajarkan kepada anak didik. Gitu ya. Antum ngajari matematika misalnya, ngitung riba, ada kan masalah ngitung riba? Ada nggak? Bunga ya, ada ya. Itu sampaikan, jangan bunga nyebutnya riba, gitu. Guru biar supaya anak itu sedari SD, SMP, SMA itu sudah tahu kalau itu teh haram. Gitu, jangan hayo we bunga, kan bunga mah indah ya, untuk menggambarkan yang indah-indah. Sampai ilustrasi nama pun si bunga kan gitu. Korban perkosaan teh si bunga namanya teh kan gitu. Gitu kan ya. Selalu saja bunga yang terbayang indah. Akhirnya orang mengambil bunga. Padahal hakikatnya apa? Riba. Tuh, matematika saja bisa menjadi alat untuk mengajarkan apa? Agama. Kita tuh ngajar apa, akhi? Tuh, apalagi fisika. Betul ya. Ulang ada melbomnya? Ada. Gitu. Bising ada mel nuklir antum. Gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian lihat di dalam surat Fatir ayat 28. Allah berbicara tentang orang-orang yang takut kepadanya itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang yang takut sama Allah itu adalah ulama. Kenapa? Karena ulama orang yang paling mengenal Allah. Semakin orang dekat, semakin orang mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin takut. Orang yang banyak bermaksiat itu tanda kalau dia tidak mengenal Allah dengan baik. Gitu ya, akhirnya dia nggak takut. Makanya orang-orang yang menghafal kalamullah, menghafal Quran, itu harus menjadi orang yang paling berhak takut kepada Allah. Jangan sampai Al-Quran dia hafal, tetapi maksiat dia lakukan. Gitu. Ada orang-orang seperti itu banyak, terutama Khawarij. Khawarij itu mereka membaca Quran, tetapi mereka jauh dari Allah. Kan aneh ya? Padahal yang mereka baca itu firman Allah. Gitu, karena kedangkalan cara berpikir mereka. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang pemikirannya dangkal, karena tidak mau kembali kepada ahli ilmu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka fahami dengan akal mereka yang picik. Makanya Nabi mengatakan apa? Orang Khawarij itu sufahaul ahlam, hudasaul asnan, para pemuda yang pikirannya picik, kata Nabi itu. Akhirnya mudah mereka mengkafirkan sesama muslim, menumpahkan darah sesama muslim. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah, itu ada ucapan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, di ayat yang paling terakhir surat Al-Bayyinah itu adalah dzalika liman khasyya rabbah. Hal itu bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Dalam surat yang Fatir yang paling takut itu siapa? Ulama. Jadi sebaik-baik makhluk itu siapa? Ulama. Gitu ya. Antum satukan surat Fatir 28 dengan Al-Bayyinah ayat 7 itu. Di sana ada perkataan sebaik-baik makhluk. Siapa? Mereka yang takut kepada Tuhannya. Dalam Fatir 28 yang paling takut kepada Tuhannya siapa? Ulama. Jadi sebaik-baik makhluk siapa? Ulama. Makanya ketika Imam Ibnu Mubarak ditanya siapakah manusia itu, Imam Ibnu Mubarak mengatakan ulama. Kita ulama bukan? Jadi jalmi sana serang teh. Ayah jalmi ya. Kalau bukan jalmi siapa atau kita teh ya? Kalau kita bukan manusia jadi kita siapa? Kita sedang berproses menjadi ulama insya Allah. Mun teu urang atau budak urang, anak-anak kita. Terus kada putra acan, oh antum teh ulah waka. Gitunya. Manya teh ayeuna. Kedah nikah heula, ujug-ujug jelag boga anak ti mana bijilna. Nah, bisa difahami akhi? Nah, jadi manusia yang paling baik, makhluk yang paling baik itu adalah ulama. Makanya dalam hadis Nabi, riwayat siapa? Bukhari, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi yang terbaik, atau barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agamanya. Apa yang dimaksud faqih itu? Faham. Dan yang dimaksud dengan agama di sini konteksnya luas, bukan ilmu fikih saja, mencakup akidah, ibadah dan muamalah. Bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik, itu yang dimaksud dengan tafaqquh fiddin. Makanya Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa yang diwarisi dari Nabi? Nabi mengatakan para Nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu. Jadi yang diambil oleh ulama itu apa? Ilmu. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia mengambil bagian yang sangat banyak. Gitu. Nah, ikhwan, dulu ketika Nabi masih hidup, para sahabat ada masalah. Kepada siapa mereka bertanya? Nabi. Ketika Nabi wafat, kepada siapa kita bertanya? Pewarisnya, yaitu ulama. Makanya jangan sampai kita mengatakan, ucapan ulama bukan dalil. Ngegampangkeun ka ulama. Betul ikhwan, secara zatnya ucapan ulama bukan dalil,
Tetapi ketika ulama berbicara masalah agama, ulama mana yang gak pakai dalil? Kalau dia berbicara tanpa dalil, ya bukan ulama namanya. Namanya ulama nungguan wangsit, langsung nulis kitab, ngahulang-hulang nulis kitab deui. Apakah seperti itu ulama? Bukan ulama yang seperti itu, dukun gitu mah. Gitu ya. Saya sering mendengar ucapan sebagian orang mengatakan ulama bukan dalil, ucapan ulama bukan dalil. Betul. Secara zatnya ucapan ulama bukan dalil, tapi ketika mereka berbicara tentang agama, ulama mana yang nggak pakai dalil? Hati-hati kita dengan ucapan kita ini. Kalau ucapan ini dipahami dengan sederhana oleh orang-orang awam, ini bisa meruntuhkan kredibilitas ulama. Ketika ada permasalahan-permasalahan baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tidak terjadi di zaman sahabat, tidak terjadi di zaman tabi'in, siapa yang memecahkan permasalahan itu? Ulama. Karena dalam Islam, ini konsep dalam Islam, tidak boleh ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kecuali harus ada dalilnya. Betul tidak? Iya. Bayi tabung tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, dan harus ada hukumnya. Siapa yang memecahkan masalah hukumnya? Ulama, ikhwan. Maka kita bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli ilmu kalau engkau enggak tahu. Jadi jangan sampai kita sok merasa menjadi ulama, kemudian kita mengatakan kita enggak butuh kepada para ulama, langsung kita kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Emang segampang itu ikhwan kembali kepada Quran dan Sunnah itu? Segampang yang antum ucapkan kembali kepada Quran Sunnah itu? Bukankah Quran dan Sunnah itu harus dipahami? Dan orang yang memahami Quran Sunnah itu harus memiliki perangkat. Ya, di antara perangkatnya misalnya bahasa Arab. Kan orang mah diajar bahasa Arab tuh bisa-bisa nepi ka ayeuna. So, diajar di Imarat itu bisa-bisa itu kan ya. Sampai ada orang yang baru lulus di Ma'had Imarat tuh, dia cerita kepada saya pas nerima ijazah katanya sudah lulus kayak mau menerima ijazah, ditanya sama dosennya pakai bahasa Arab tuh bisa ngajawab. Pada itu ijazah teh geus dicepeng teh tuh bisa ngajawab kene. Tuh, ini perangkatnya itu, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu balagohnya, usulul tafsirnya, usulul fikihnya nanti. Jadi nggak segampang itu, akhi. Kita kembali kepada Quran Sunnah kemudian selesai, enggak. Dalam memahami Quran Sunnah kita butuh para ulama, kita butuh ahli ilmu. Saya ingin tanya kepada antum, ini pertanyaan yang gampang, sering saya tanyakan. Tadi saya tanyakan pagi-pagi di Asidik. Ketika misalnya Nabi mengatakan barang siapa yang bangun dari tidur ya jangan langsung mencuci tangannya, jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah, tapi cucilah terlebih dahulu 3 kali, karena dia tidak tahu semalam tangannya tidur di mana. Ini hadis sahih, betul tidak? Sekarang saya ingin tanya kepada antum, hukum mencuci tangan sebelum wudu itu apa? Kan kita kembali kepada hadis Quran dan Sunnah. Ini kita sedang kembali kepada Sunnah nih, kepada hadis Nabi. Nah, dari Sunnah ini saya ingin tanya, hukum mencuci tangan sebelum wudu apa? Hukum ada berapa sih, ikhwan? Hukum ada berapa? Ada 5 ya. Hukum taklifi maksudnya ada 5. Apa saja? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, dari kelima hukum ini, hukum mencuci tangan sebelum berwudu, bangun tidur itu apa? Sok, anu bisa ngajawab teu meunang hadiah da eueuh, hadiah nageun. Ayo, ieu tingali gelas abdi ciga bekong ieu. Ya gelas abah. Bismillah. Kembali ke natur ke zaman dulu. Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Itu menetapkan yakin dan tidak yakinnya gimana itu?
Kajian siapa? Ustaz Zulhendra? Pantes. Artinya ada perbedaan pendapat justru ulama di sini. Hanabilah mengatakan wajib, Syafi'iyah mengatakan sunnah. Dengan kaidah mereka yang berbeda yang digunakan, tetapi dari satu hadis yang sama. Lihat betapa ulama pun ternyata bisa berbeda di dalam memahami satu hadis. Gitu kan ya. Sekarang kita karek diajar ngaji naoge saminggu sakali, sakapuma tablik akbar, nundutan eta ge. Kemudian begitu pongahnya kita mengatakan gak perlu kita kepada ulama-ulama mazhab misalnya, kita langsung saja kepada Quran Sunnah. Emang segampang mengembalikan ke telapak tangan? Ketika Syafi'iyah mengatakan sunnah, itu ada proses di dalamnya, sehingga lahirlah kesimpulan sunnah hukumnya. Ketika Hanabilah mengatakan wajib, itu melalui proses itu, sehingga muncullah kesimpulan wajib. Dan prosesnya itu tidak gampang, ikhwan. Seperti aula mastumun nisa, lamastumun nisa itu berhubungan suami istri atau memegang, itu melalui proses yang tidak gampang di dalam memahaminya. Lalu bagaimana orang yang ngaji saminggu sakali, bahasa Arab teu bisa, ngaji sakapeung datang, sakapeung henteu belang betong, gitu. Begitu arogannya dia mengatakan kita nggak perlu mengikuti ulama-ulama mazhab misalnya. Memang bermazhab tidak wajib, tetapi jangan juga Anda melarang bermazhab. Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin itu mazhabnya apa? Hanabilah. Syekh bin Baz itu mazhabnya apa? Hanabilah. Syekh Saleh Fauzan itu mazhabnya apa? Hanabilah. Wahbah Zuhaili itu mazhabnya apa? Hanafi. Imam Nawawi mazhabnya apa, ikhwan? Syafi'i, betul tidak? Mazhabnya Syafi'i. Kalau Imam Nawawi, andai kata Imam Nawawi ingin menjadi ulama yang tidak bermazhab, bisa tidak? Oh bisa. Beliau sanggup untuk menjadi mujtahid mustaqil, gitu ya. Tetapi beliau tetap menempatkan namanya dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar pun Syafi'i. Imam Al-Muzanni, muridnya langsung Imam Syafi'i. Beliau menulis Mukhtasar, gitu kan ya. Menulis Mukhtasar sampai beliau mengatakan apa? Andai kata Syafi'i masih hidup, pastilah beliau akan mendengarkan Mukhtasar ini dariku, kata Imam Muzanni. Tetapi beliau tetap Al-Muzani Asy-Syafi'i. Siapa muridnya Imam Abu Hanifah itu? Abu Yusuf. Itu muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf. Itu berapa banyak permasalahan Abu Yusuf yang dilontarkan berbeda dengan gurunya sendiri Abu Hanifah. Kadang-kadang mereka berdiskusi, mereka berdebat. Ini murid dengan guru. Tapi apakah beliau kemudian membuat mazhab tersendiri? Mazhab Yusufi misalnya? Enggak. Abu Yusuf Al-Hanafi, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi. Kan seperti itu. Ini menunjukkan, ikhwan, ketawaduan para ulama zaman dulu. Enggak kayak kita arogan kita itu. Seolah-olah kita berijtihad sendiri, mampu langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut antum pemahaman yang paling utama itu pemahaman ustadz-ustadz zaman sekarang atau ulama-ulama zaman dulu? Ulama zaman dulu lebih utama. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La ya'ti yaumun illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi qablahu. Tidak ada satu hari, kata Nabi, kecuali hari itu lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Ibnu Mas'ud mengatakan lebih buruk dari sisi ilmu. Gitu ya, lebih buruk dari sisi ilmu. Nah, oleh sebab itu sebuah kesombongan, arogansi bagi mereka yang mengatakan tidak perlu lagi kita kembali kepada para ulama itu. Kalau begitu, untuk apa Nabi mengatakan ulama warasatul anbiya? Gitu ya, ulama itu pewaris Nabi, agar kita kembali kepada mereka dalam permasalahan-permasalahan agama. Nah, ini ada beberapa keterangan yang saya lewat karena memang di sini keterangannya ini seperti fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum, itu hadisnya munkar, gitu ya. Hadisnya munkar.
Nah, ini hadis yang sahih yang biasa kita baca, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana dia mencari ilmu, pada jalan itu maka dia sedang menempuh jalan surga, jalan menuju surga. Jadi antum ini insya Allah sedang menempuh jalan apa? Surga, gitu ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis selanjutnya Nabi mengatakan, dan sesungguhnya malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridho terhadap mereka. Itu ridho. Kemudian Syekh mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang alim, Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang alim diistighfari oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas hamba seperti keutamaan bulan pada malam gerhana ya, pada malam gerhana Lailatul Badar. Badar itu jadi bulan penuh, itu namanya Badrun, gitu ya. Ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang yang lainnya. Dan para ulama adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Seperti itu. Nah, kemudian Syekh mengatakan apa? Wa'lam, ketahuilah, kata Syekh, tidak ada satu tingkatan yang melebihi tingkatan orang-orang yang diistighfari oleh malaikat, gitu ya, yang diistighfari oleh malaikat dan didoakan oleh para malaikat. Kemudian malaikat hormat kepadanya. Wa innahu la yunafas fi du'air rajul as-salih aw man yadhunnu salahuhu. Bagaimana kita selalu berlomba-lomba meminta doanya orang-orang yang soleh, atau kita yakini kesalehannya. Lalu bagaimana dengan doanya para malaikat? Kenapa? Karena malaikat itu tidak berdosa kepada Allah, malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi doa malaikat diijabah tidak ikhwan? Diijabah. Seperti seseorang yang mendoakan saudaranya dalam zahril ghaib ya, tidak tahu orang yang didoakannya, kan didoakan oleh malaikat. Makanya itu kita bahas kemarin dalam kajian jejak sahabat. Di antara adab bersaudara itu mendoakan saudara. Ketika saudara kita yang didoakan tidak tahu, maka malaikat mendoakan kita. Nah, kalau malaikat sudah mendoakan kita, kebaikan apa lagi yang kita inginkan? Doa malaikat itu mustajab. Doa manusia seringkali luput karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kata Syekh, siapa orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang didoakan dan diistighfari oleh malaikat itu? Orang-orang soleh kita kejar doanya, apalagi para malaikat, gitu. Dan malaikat menghormati setiap orang yang menuntut ilmu, gitu. Lalu kenapa binatang-binatang itu beristighfar untuk mereka yang menuntut ilmu? Karena mereka diciptakan untuk kebaikan hamba. Mereka diciptakan untuk supaya bermanfaat untuk hamba. Dan para ulama, gitu, alladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Para ulama lah yang menjelaskan kepada para hamba itu mana yang halal dan mana yang haram di antara binatang-binatang tersebut. Para ulama lah yang menjelaskan kepada para hamba itu bagaimana mereka harus berbuat baik kepada alam ini, gitu kan ya. Makanya alam ini semua beristighfar dan mendoakan ahli ilmu. Tanpa ulama alam ini rusak, gitu ya. Tanpa ahli ilmu alam ini rusak. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis itu. Mereka mempelajari ilmu, tetapi ilmu mereka tidak didasari dengan dasar-dasar agama, sehingga ilmu yang mereka kembangkan malah merusak alam, gitu ya, merusak alam. Nah, maka tugas para ulama lah menjelaskan kepada umat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam semesta. Makanya seluruh alam semesta berdoa dan beristighfar bagi para ahli ilmu. Seperti itu. Coba ikhwan, keuntungan apa lagi yang ingin kita dapatkan?
Gitu ya, Masya Allah. Jadi semangat tidak nih untuk belajar? Nah, kita lewat beberapa hadis karena hadis-hadisnya dhaif ini, hadis-hadisnya lemah gitu kan ya. Aduh, ini tahqiqnya begitu banyak, ini tahqiqnya, makanya tebal. Sebetulnya kitabnya nggak setebal ini sih. Ilmu eta sakumaha kandolna. Ada tahqiqnya nggak itu? Ini banyak sekali tahqiqnya. Tuh. Nah, kita langsung saja nih kepada ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kafa bil ilmi syarafa. Cukuplah bagi ilmu itu kemuliaan, kata Ali. An yadda'iyahu man la yuhsinuhu. Di mana orang-orang yang tidak menguasainya tetapi seolah-olah dia menguasai ilmu. Kan ada orang-orang seperti itu ya. Ada orang yang tidak menguasai ilmu tetapi dia tampil seolah-olah ahli ilmu. Ini sebetulnya secara tidak langsung menunjukkan keutamaan ilmu itu sendiri. Jadi orang tersebut menutupi aib dirinya seolah-olah dia memiliki ilmu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah hal tersebut sebagai tanda betapa mulianya ilmu itu. Di aku ku jelema bodoh. Gitu kan ya, jelema bodoh tapi ngaku pinter. Nah, antum ulah sidak itu. Itunya lebih baik kita kelihatan bodoh daripada kita sok pinter. Kenapa? Kita kelihatan bodoh gak akan jadi masalah bagi orang lain. Tapi lamun sok pinter pas batur nyaho, riweuh kita. Jadi masalah nanti. Nah, lebih baik kita jangan sok pinter ya. Sudah saja kita mengetahui kadar kemampuan kita apa sendiri. Kemudian kata Ali, idza nusiba wa kafa bil jahli zamman. Cukuplah untuk kebodohan itu celak. An yatabarra'a minhu man huwa fi, di mana orang-orang yang bodoh akan selalu senantiasa berusaha untuk tidak kelihatan apa? Bodoh. Gitu. Kanu bodoh mah terhadap kebodohan itu jelema bodoh wae geuleuh gitu kan ya. Padahal manehna teh bodoh sebenarnya mah. Tetapi dia benci terhadap apa? Kebodohan itu. Maka cukuplah bagi kebodohan itu celak dengan sikap orang-orang seperti ini. Cukuplah kemuliaan untuk ilmu di mana orang-orang bodoh tampil seperti ahli ilmu, dan cukuplah bagi kebodohan itu celak di mana orang-orang bodoh pun membenci kebodohan itu sendiri. Gitu. Ini lihat ucapan para ulama itu ya. Orang moal bisa sok bikin quote-quote siga gitu. Quote orang mah negara leungkur kan itu. Aku cinta kamu ini karena itu paling gitu ya. Lihat quote-nya para ulama itu dalam sekali seperti itu. Kemudian Abu Muslim Al-Khawalani mengatakan apa? Al-ulama'u fil ardi. Ini Abu Muslim Al-Khawalani mengatakan apa? Al-ulama'u fil ardi. Para ulama di muka bumi ini, ulama di muka bumi ini mislun nujumi fis sama, seperti bintang-bintang di langit. Tuh, kedudukan ulama di muka bumi seperti kedudukan bintang di mana? Di langit. Fungsinya apa? Idza badat linnas ihtadau biha. Kalau bintang-bintang itu muncul, maka manusia menjadikan bintang itu sebagai petunjuk jalan. Gitu ya. Orang tersesat di padang pasir, orang tersesat di tengah laut. Bagaimana mereka mencari arah? Dengan bintang. Anu bisa eta oge. Gitu ya. Tapi kan orang-orang zaman dulu mah seperti itu, ikhwan. Mereka itu melihat bintang, oh ini arahnya di sini, ini arah ini. Ketika mereka tersesat, mencari arahnya seperti itu mereka. Nah, para ulama di bumi itu fungsinya seperti bintang apa? Di langit. Ketika bintang-bintang itu nampak, maka orang-orang mencari petunjuk dengan bintang tersebut. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Ketika bintang-bintang itu tenggelam, tidak terlihat, maka mereka bingung di dalam menjalani hidup itu. Makanya ikhwan, kalau tidak ada ulama di antara kita, bingung hidup kita itu. Kalau tidak ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sampai kepada kita, bingung kita itu. Mau seperti apa hidup kita ini? Banyak manusia yang hidupnya seperti binatang. Banyak. Ulaika kal an'ami balhum
Adol, kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Orang kafir, coba lihat hidup orang kafir bagaimana di dalam Al-Quran. Yatamatta'un, mereka kerjaannya bersenang-senang. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Itu orang kafir. Kenapa? Mereka nggak punya ulama. Tetapi umat Islam hidupnya terarah. Umat Islam hidupnya tahu jalan. Mereka hidup di dunia ini mau apa, tujuan mereka kemana, apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, karena ada bimbingan para siapa? Ulama. Mereka yang membimbing kita sehingga kita tahu ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Itu para ulama yang menjelaskan. Gitu, tanpa ulama hidup kita limbung. Hidup kita akan tersesat seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kambing makannya apa, ikhwan? Rumput. Antum moal manggih, domba nyate. Sok, nepi ka ira Hawaii. Moal aya domba nyate. Harimau itu makannya daging. Moal aya harimau nyayur asem, moal aya. Tapi jelema sok, sagala di dahar. Digabreskeun. Kadang-kadang lain dahareun ge di dahar, lain inumeun diinum. Aya teh anu oposan teh naon teh? Obat nyamuk diasupkeun, autan dibebaskeun, setan nepi ka gogodeg eta jelema. Aing ge teh kitu-kitu teh. Kan gitu nya. Nya aing ge teh kitu-kitu teh nepikeun ka mararaot geuranya. Geus puguh eta teh babaturanna teh maot. Si ieu teh anger we diinuman. Gitu, lihat. Tanpa bimbingan apa? Tanpa bimbingan ulama, manusia bisa lebih sesat daripada binatang ternak. Jangankan yang halal, yang haram saja masuk dalam perut manusia itu. Makanya bangkai manusia itu akan menjadi bangkai yang paling bau dan busuk ketimbang bangkai binatang. Karena makanannya. Gitu, karena makanannya. Nah, jadi kalau hilang para ulama, tahayyaru. Makanya kata Nabi, Allah itu mencabut ilmu tidak sekaligus. Apa yang Allah lakukan? Allah akan mewafatkan para ulamanya. Ketika para ulama itu sudah tidak ada, maka orang-orang akan bertanya kepada orang-orang bodoh. Gitu, dan orang-orang bodoh itu kemudian memberi fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nah, jadi itu pentingnya para ulama. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali, ini temannya Ali bin Abi Thalib ya, yang menyusun ilmu nahwu. Abul Aswad Ad-Du'ali itu yang membuat ilmu nahwu itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau mengatakan apa? Laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang paling perkasa, tidak ada sesuatu yang paling mulia daripada ilmu. Gitu ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia daripada ilmu. Al-muluku hukam 'alan nas. Raja-raja adalah penetap hukum atas manusia. Raja-raja adalah hakim untuk manusia. Wal ulama hukam alal muluk. Tetapi ulama adalah hakim untuk para raja. Tuh, gitu ya. Raja hakim untuk kebanyakan manusia, mayoritas manusia. Tetapi ulama adalah hakim untuk para raja. Makanya yang datang itu ulama kepada raja atau raja kepada ulama? Raja pada ulama. Umaro kepada ulama, bukan ulama kepada umaro. Dibalik. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Seburuk-buruk ulama itu adalah ulama yang mengetuk pintu umaro. Gitu. Ulama itu kedudukannya lebih tinggi daripada umaro, ikhwan. Gak boleh gitu ya, ngetuk-ngetuk, minta-minta, siun, nggak boleh. Ulama itu mereka kedudukannya lebih tinggi daripada raja. Maka raja butuh kepada ulama, tapi para ulama nggak butuh kepada raja. Kalau ada ulama butuh kepada raja minta-minta, itulah ulama usuk, kata Imam Ghazali. Gitu ya, ulama-ulama yang jelek. Gitu. Kemudian Wahab mengatakan apa? Dari ilmu itu muncul kemuliaan. Dari ilmu muncul kemuliaan, walaupun orangnya itu rendah. Gitu ya, dianggap hina. Kemudian dari ilmu muncullah kedekatan.
orang itu senang. Wa in kana qasyan, walaupun orangnya tegas seperti Umar bin Khattab itu, tapi orang itu nyaman gitu ya dengan Umar. Kenapa? Karena ilmunya. Mata kelamun aya ustad di jauhan teh kade eta teh. Jelema itu ustad ulama tapi orang tuh menjauh dari dirinya. Gitu ya. Karena kasar, keji misalnya sikap-sikapnya sehingga orang nggak suka sama dia. Ini aneh kalau ada yang seperti ini. Ini paradoksial ini. Paradoks kalau ada ahli ilmu tetapi orang itu malah menjauh dari dirinya. Ini aneh ini. Kenapa? Karena dengan ilmu yang ada pada dirinya orang itu seharusnya mendekat dan senang dengan dirinya itu. Al-qurbu, dekat. Wal gina wa in kana fakiran. Dengan ilmu orang menjadi kaya walaupun fakir. Gitu ya, dengan ilmu orang menjadi kaya walaupun fakir. Wal mahabah wa in kana wadi'an, dia akan memiliki mahabah. Mahabah itu mahabah itu wibawa. Walaupun orangnya sederhana. Gitu ya, orangnya sederhana tapi dia berwibawa. Gitu, itu ahli ilmu. Kemudian Muadz bin Jabal mengatakan apa? Ta'allamul ilma, kata Muadz, pelajarilah ilmu. Karena mempelajari ilmu itu adalah kebaikan, mencarinya adalah ibadah, mengulang-ulangnya adalah tasbih. Ini ucapan Muadz. Apa? Mempelajari ilmu itu kebaikan, mencarinya ibadah, mengulangnya adalah tasbih. Mencarinya al-bahsu anhu. Bahsu anhu itu jadi mencari-cari ilmu ke sana kemari itu adalah jihad. Gitu ya. Wa badluhu qurbah, mengamalkan ilmu itu adalah qurbah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Tuh gitu. Jadi saya sedang bersedekah kepada antum semua. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Nanti antum datang ke rumah, ajarkan sama istri dan anak-anak. Ya, ajarkan sama istri dan anak-anak ya. Gitu ya, tip antum juga ya, ajarkan kepada istri dan anak-anak gitu. Anu sareri seri koneng hungkul gitu. Yang sudah punya tentunya. Kalau yang belum punya jangan diajarkan kakak bogoh. Nah ada duh saya mah sama calon saja, hati-hati itu nggak boleh, modus itu. Nah, gitu. Karena yang ketiga setan nanti. Ayo ukti kita belajar berdua negara lah gitu. Ulah modus eta mah. Ajarkan, ini sedekah gitu. Fudail bin Iyad mengatakan apa? Fudail bin Iyad mengatakan apa? Seorang alim yang mengajarkan ilmu yud'a kabiran fi malakutis sama. Dia akan dipanggil sebagai orang yang besar fi malakutis sama, di kerajaan langit. Wah, gitu ya. Alim mengajarkan ilmu, dia akan menjadi besar di kerajaan apa? Langit. Makanya ikhwan, ngajarkan ilmu mah nggak usah sama banyak orang juga cukup. Antum ngajarkan 5 orang, 3 orang, itu antum menjadi besar di langit walaupun kecil di dunia. Gitu ya. Sok aya kan ustaz, aduh abdi mah jamaahna saeutik, bae saeutik oge. Da Allah itu enggak melihat kepada banyaknya jamaah antum, enggak. Berapa jamaah antum seorang jadi ngaji mah. Ya, berhasilnya seorang dai itu sejauh mana dia menyampaikan kebenaran kepada orang lain, bukan sejauh mana dia bisa mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya. Kernaon masana loba anu diajarkeun kesalahan. Gitu ya. Ini hati-hati ini. Jangan menilai banyak dan sedikitnya jamaah sebagai keberhasilan apa? Dakwah. Itu salah. Salah besar itu. Antum mengajarkan 1-2 orang itu cukup, kata Nabi. Lebih baik daripada unta merah 1 orang saja. Nabi mengatakan, aku melihat Nabi, kata Rasulullah ketika Isra Mi'raj, aku melihat seorang Nabi, pengikutnya cuma 2. Melihat Nabi yang lain pengikutnya cuma 1. Dan aku melihat Nabi gak punya pengikut sedikit pun. Ya Nabi gagal dakwahna. Ya gitu. Ya ente. Masa Nabi gagal dakwah? Nabi Muhammad memang pengikutnya yang paling apa? Banyak. Makanya disebut as-sawadul a'zam. Lihat, Nabi saja ada yang gak ngikut.
Gitu ya. Jadi antum 1-2 orang antum ajarkan, yud'a kabiron fi malakuti as-sama. Makanya ada orang-orang yang terkenal di dunia tetapi dia tidak dikenal di langit. Ada orang yang tidak dikenal di dunia kata Nabi tetapi dia terkenal di mana? Di langit. Uwais Al-Qarni itu contohnya. Uwais Al-Qarni itu masyhur di langit itu. Sampai Nabi mengatakan kepada Umar, kalau ketemu Uwais minta doa, mustajab. Ya, mustajab. Uwais itu beli kambing, kambingnya disimpan di gunung. Tiap hari Uwais itu naik turun bawa-bawa kambing disengserikan. Ternyata dia sedang latihan, ikhwan. Latihan untuk membawa ibunya di atas punggungnya dari Yaman ke Mekah. Coba antum lihat bagaimana baktinya seorang Uwais sehingga dia menjadi manusia terkenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Uwais itu sampai ketika datang ke Mekah itu dicari oleh Umar, datang ke Madinah dicari oleh Umar, kemudian ketemu tukang ngamandian kuda. Sampai Umar berkata kepada Uwais, doakanlah aku karena aku mendengar Nabi bersabda seperti ini. Kemudian berita Uwais itu kan tersebar tersebar sampai akhirnya dia pergi meninggalkan kota itu karena khawatir namanya banyak diketahui orang. Lihat, di orang mah keterkenalan tuh malah dicari, kemasyhuran itu dicari. Di kita itu jangan seperti itu. Kita nggak perlu mencari kemasyhuran dengan apapun, hatta dengan ilmu nggak perlu. Kalau kita terkenal memang bermanfaat nanti untuk umat, maka biarkanlah Allah yang membuat kita dikenal oleh orang. Nggak perlu kita mencari-cari keterkenalan, gitu ya. Itu ucapan Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu. Anda jangan mencari-cari ketenaran. Kalau ketenaran Anda bermanfaat untuk umat, maka biarlah Allah yang membuat Anda dikenal banyak orang. Kan kalau sekarang mah enggak, bikin fans club, sahabat Ucan. Saya tadi sok nulis sahabat Ucan, sintre ku saya gerak. Sahabat Ucan ku saya diklik teh, aduh sahabat Ucan eta. Ulah kikituan ulah sahabat-sahabat Ucan. Kepanggih disintrek oknumna. Gak usah lah gitu-gituan, biasa saja. Ngaji serius-serius kita dalam menuntut apa? Ilmu. Supaya peradaban itu kembali lagi kita raih gitu ya. Selama ngaji kita abring-abringan, gak akan pernah peradaban itu berdiri, gak akan pernah. Sahabat gak pernah abring-abringan dalam ngaji kayak gitu. Kadang-kadang Abu Hurairah hanya berdua dengan Nabi kan ya, bertanya tentang hadis. Kemudian beliau setiap sepertiga malam terakhir itu mengulang-ulang hadis. Itu sejak dulu seperti itu. Ilmu sampai mencapai puncak peradaban Islam itu karena keseriusan di dalam menuntut ilmu. Mereka mencatat karena Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitab, catat. Yang tidak mencatat menghafalnya dari hafalan, tapi hafal henteu barho bubar poho henteu. Gitu ya, zaman Nabi itu nggak bubar poho kajiannya. Gitu ya, selama kita ngaji bubar poho, aku mah harek bangkit umat ini. Matak ikhwan, hilangkan euforia ngaji itu, hilangkan. Euforia itu tidak akan pernah menyentuh inti dari ilmu ini. Hanya ramean saja. Itu hanya akan menimbulkan cara beragama yang sifatnya simbolistik nantinya itu. Merasa cukup dengan memakai gamis, janggut panjang, celana cingkrang, geus we. Tapi ditanya urusan agama nggak ngerti dia. Tanya urusan agama nggak paham dia seperti itu. Memang janggut, celana cingkrang bagian dari ibadah kita kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ada yang lebih dalam daripada hanya sekedar itu, mengaji itu. Gitu ya. Dan itu nggak akan pernah didapatkan dari riung abring-abringan kaditu kadieu. Aya ustad di luar diundang ngisi di masjid ieu ngabring kadieu. Ustadna pindah ke masjid ieu, nu datang teh si eta deui ngabring deui kadinya. Apa-apaan kita ngaji seperti itu. Makanya inti dalam pengajian itu kajian yang sifatnya rutin. Mengkaji kitabnya para ulama, sistematis kita dalam mengkaji. Itu yang akan membuat kita pintar, itu. Gitu ya, makanya biasakan ngaji itu sistematis, rutin. Gitu. Kalau bisa antum ada kesempatan masuk ke dalam kajian-kajian yang sifatnya klasikal di kelas. Siga kuliah dengan kurikulum yang rapih, terstruktur, bertingkat. Seperti itu ya, dari yang mudah sampai yang sulit. Kalau bisa ilmu alatnya pelajari.
Bahasa Arab, nahwu, sorok pelajari, usul fikih pelajari, usul tafsir pelajari, usulul hadis pelajari. Masya Allah. Ustaz, tapi saya mempelajari sains, tidak menutup kemungkinan. Ustaz Firanda dulunya belajar apa, Ikhwan? Fisika? Lihat beliau sekarang jadi ahli ilmu dalam masalah agama. Gitu kan ya? Ustaz Abdul Twasikal itu dalam apa itu? Kimia. Sekarang lihat, Masya Allah, bisa gitu ya, bisa. Komo yang tidak punya basic ilmu-ilmu lebih santai untuk mempelajari ilmu apa? Ilmu agama. Ustadz Abu Isa itu matematika, itu gurunya Ustadz Firanda dulu belajar sama Ustadz Abu Isa itu dulu dari matematika, gitu ya. Antum juga bisa tidak? Bisa. Pemusik tinggalkan heula musikna eta mah. Gitulah jadi ustadz ayo ngamusik ulah gitu. Itu mah nggak boleh, kalau itu mah tinggalkan dulu. Walaupun itu bagian dari kecerdasan ya. Bermusik itu bagian dari apa? Kecerdasan. Tapi kalau ini stop. Tinggalkan kalau itu, gitu ya. Nah, jadi itu bisa insya Allah. Kemudian lihat perkataan ulama yang lain. Sufyan ibn Uyainah mengatakan apa? Manusia yang paling tinggi di sisi Allah derajatnya, dan dia di antara Allah dan di antara hambanya, menjadi perantara antara Allah dengan apa? Hambanya. Derajatnya tinggi di sisi Allah, menjadi perantara antara dia dengan antara hamba dengan Allah adalah al-anbiya wal ulama. Para nabi dan ulama. Ulama itu perantara antara hamba dengan Allah di dalam menjelaskan hukum. Gitu kan ya? Allah turunkan dalam firman-firmannya dalam Quran, maka para ulama lah yang menjelaskan. Dulu ketika Nabi ada, Nabi yang menjelaskan dengan sunnahnya. Ketika Nabi tidak ada, maka para ulama yang berijtihad, mencari hadis-hadis Nabi, menjelaskan kepada para hamba seperti itu. Kemudian beliau berkata lagi, Sufyan ibn Uyainah mengatakan lagi apa? Tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu di dunia ini yang lebih mulia daripada kenabian. Gitu ya. Jadi sesuatu yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang manusia adalah nubuah, kenabian. Dan setelah kenabian tidak ada sesuatu yang paling utama daripada ilmu dan fikih, pemahaman. Gitu ya. Nah, kemudian untuk siapa ilmu dan fikih ini wahai imam? Maka kata imam, fuqaha seluruhnya, untuk ahli ilmu seluruhnya. Nah, jadi sesuatu yang paling utama yang diberikan oleh Allah itu apa? Kenabian. Setelah itu ilmu. Setelah kenabian adalah ilmu. Itu yang paling utama. Kemudian Sahal mengatakan apa? Seorang ulama namanya Sahal. Beliau mengatakan apa? Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, hendaklah dia melihat majelisnya para ulama. Tuh. Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, hendaklah dia melihat kepada majelisnya para ulama. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan apa? Imam Syafi'i mengatakan, apabila para fuqaha, para ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, gitu ya kata Imam Syafi'i. Apabila para fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali Allah, maka aku tidak tahu siapa lagi wali Allah itu. Gitu ya. Aku nggak tahu siapa lagi kalau bukan ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Jadi kita ini bisa nggak menjadi wali Allah? Bisa, asal belajar dan mengamalkan ilmu. Maka kita menjadi wali Allah. Jadi wali itu tidak hanya wali songo, apalagi enak wali sedoso, itu nambahan hiji, gitu kan ya. Wah, wali songo, ada nanti wali apip, gitu kan ya, wali abi gitu, wali anto, itu tuh wali-wali. Kalau dia mengamalkan ilmunya, itu wali teguh, gitu kan ya. Cuma kata Imam Ibnu Taimiyah, kewalian seseorang itu tergantung tingkat keimanannya. Dan iman di dalam konsep Ahlus Sunnah kan bertingkat-tingkat. Yazidu wa yanqus kan gitu. Maka kewalian seseorang di sisi Allah pun bertingkat-tingkat, tidak sama semuanya. Gitu, itu ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Gitu ya. Jadi kewalian Afif dengan Anto di sisi Allah
Tidak sama, tergantung tingkat keimanannya. Semakin tinggi iman seseorang, maka kewaliannya di sisi Allah semakin tinggi juga. Gitu ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan apa? Majelis fikih, kata Ibnu Umar, majelis fikih lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Woi, Masya Allah. Majelis fikih itu maksudnya majelis ilmu. Itu lebih baik daripada kita ibadah selama 60 tahun. Sok bapak 60 tahun ibadah kau udah mual. 60 tahun itu usia manusia, betul tidak? Timimiti borojol, langsung ibadah orok teh. Gitu. Terus ibadah sampai 60 tahun, itu tidak lebih utama daripada menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu seperti ini. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i mengatakan apa? Tidak ada yang paling utama setelah menunaikan kewajiban daripada menuntut ilmu. Gitu. Tidak ada yang lebih utama setelah melaksanakan kewajiban dari menuntut ilmu. Ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Az-Zuhri mengatakan apa? Tidak ada sesuatu yang tidak ada satu ibadah, atau tidak ada apa ya terjemah yang paling tepatnya di situ, apa terjemahnya? Ma'ubidallah. Hah? Apa? Ada enggak? Tidak ada satu ibadah kepada Allah yang menyerupai ilmu, gitulah. Tidak ada satu ibadah kepada Allah yang menyerupai ilmu. Artinya ilmu itu ibadah yang paling apa? Paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, Abu Hurairah dan Abu Dzar pernah mengatakan apa? Satu bab dari ilmu yang kita pelajari itu lebih kita cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nih lihat, ini ucapan Abu Hurairah nih. Satu bab dari ilmu lebih aku cintai daripada sholat 1000 rakaat. Dan satu bab dari ilmu yang aku ajarkan, satu bab dari ilmu yang kami ajarkan, diamalkan atau tidak diamalkan ilmu itu lebih aku cintai daripada 100 rakaat sholat sunnah. Gitu ya. Jadi mengajarkan ilmu, antum mau mengamalkan ilmu dari saya atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Gitu ya. Nah, sekarang Syekh menjelaskan kenapa ilmu bisa menjadi lebih baik daripada sholat sunnah. Sebabnya apa? Kenapa? Karena ilmu ini, kenapa ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah? Bukan hanya sholat ya, tetapi seluruh ibadah sunnah. Karena ilmu, kata Syekh, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, manfaatnya untuk siapa? Pribadi kita sendiri. Makanya ada kaidah di dalam fikih itu, ada kaidah kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang, ya, amalan yang kebaikannya dirasakan oleh orang lain itu lebih utama daripada amalan yang kebaikannya dirasakan oleh diri sendiri. Gitu. An-naf'u al-muta'addi khairun minan naf'i al-qasir. Itu kaidah bahasa Arabnya. An-naf'u al-muta'addi khairun minan naf'i al-qasir. Gitu. Kemudian yang kedua, kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Karena ilmu memperbaiki yang lainnya, atau karena ilmu memperbaiki ibadah. Ibadah kita menjadi benar karena apa? Ilmu. Ibadah kita jadi benar karena ilmu. Makanya ibadah butuh ilmu, dan ilmu tidak butuh kepada ibadah. Gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah? Karena ulama pewaris Nabi, sedangkan ahli ibadah bukan pewaris Nabi. Ulama itu pewaris Nabi, tetapi muta'abbid ahli ibadah bukan pewaris Nabi. Maksudnya ahli ibadah tanpa
ilmu. Itu bukan pewaris Nabi. Kemudian yang berikutnya, sudah berapa barusan? 3 ya. Yang keempat, kenapa ilmu lebih utama dari ibadah sunnah? Yang keempat, karena mentaati ahli ilmu wajib hukumnya. Mentaati ahli ilmu wajib hukumnya. Adapun yang lain tidak. Gitu ya. Yang kelima, alasan ilmu lebih utama dari ibadah sunnah karena ilmu bekasnya tetap abadi walaupun orang yang berilmunya sudah mati. Ilmunya akan terus ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik kan sudah wafat ya, tapi ilmunya kan tetap ada sampai sekarang. Nah, ilmu seperti itu. Adapun ibadah, dia akan terhenti dengan wafatnya orang yang beribadah. Sudah selesai. Gitu. Kemudian yang terakhir, dan tetapnya ilmu itu adalah kehidupan untuk syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syariat Allah itu tetap hidup karena adanya apa? Ilmu. Sampai dia menjaga syariat Allah. Nah, kemudian setelah itu ikhwan, setelah itu Syekh mengatakan, tapi ketahuilah bahwa ulama yang utama itu adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Gitu ya. Kita sedang berbicara para ulama yang mengamalkan ilmunya. Adapun ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmu, maka itu di luar pembahasan kita. Gitu. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah mereka yang mengamalkan ilmunya dengan niat yang tulus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ulama-ulama yang niatnya melenceng, di mana dia mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu hanya untuk kepentingan yang sifatnya apa? Duniawi saja. Nah, ulama-ulama seperti itu akan hilang namanya itu. Nah, ada beberapa hadis di sini, cuma hadisnya itu lemah ya. Nah, ini ada hadis yang kedudukannya hasan. Di sini Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk mencari wajah Allah, tetapi dia mempelajarinya untuk selain Allah, gitu ya, untuk mencari tujuan apa? Dunia. Maka kata Nabi, dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Ya, jadi antum belajar di sini bukan untuk ijazah ya, karena ijazah nggak ada di sini mah. Gitu. Kita non ijazah. Tapi insya Allah ilmu kita bermanfaat insya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda apa? Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu ada 3. Gitu ya. Dan diantaranya adalah seseorang yang mempelajari ilmu. Jadi kita yang mempelajari ilmu ini yang pertama kali dihisab, ikhwan. Mun kitu mah abdi rek jadi jalma bodoh doraka sarua gitu. Gitu ya. Antum jadi jalma bodoh pun tetap dosa. Karena mencari ilmu hukumnya apa? Wajib gitu. Jangan sampai karena pertama kali dihisab akhirnya dia meninggalkan majelis ilmu. Kemudian yang kedua yang mempelajari membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Membaca Al-Qur'an. Kemudian nikmat-nikmatnya itu Allah tampakkan kepada mereka. Nah, setelah itu Allah bertanya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu ini? Dia mengatakan, aku mempelajari ilmu untukmu ya Allah. Kemudian aku mengajarkannya, aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Maka Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Walakin ta'allamta liyuqal alim, engkau belajar ilmu supaya engkau dipanggil seorang alim. Wa qara'ta liyuqal qari, engkau membaca Quran agar engkau dibaca seorang qari. Faqad qil, dan sudah dikatakan seperti itu. Ustadz Chandra gitu kan, jadi ustadz gitu. Ustadz mulain gitu kan ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqafinar, maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Jadi orang yang paling pertama masuk neraka itu siapa? Orang yang mempelajari ilmu. Alasia, kumaha, entong alasia. Yang penting kita luruskan
niatnya. Yang mempelajari Quran, menghafal Quran, hati-hati antum ya. Jangan antum ingin dipanggil Al-Hafidh, Teguh Al-Hafidh. Jangan ya, dosa itu. Gak usah kita bangga-bangga dengan gelar-gelar Al-Hafidh yang disematkan kepada kita, Al-Ustadz, Al-Mukarrom gitu kan ya, yang disematkan kepada kita Asy-Syaikh gitu kan, Alim Al-Alama. Ketika Syekh Albani mengisi kajian ilmu, beliau oleh moderator disebut Al-Alim Al-Alama. Maka beliau mengatakan apa? Wa ma ana illa tulaibul ilmi. Aku ini tulaib, lihat lain talib, tulaib. Iya buku bahasa Arabnya apa? Kitab. Kalau bukunya kecil, kutaib. Talib itu penuntut ilmu besar. Adapun yang kecil-kecil itu tulaib. Nah, Syekh Albani coba antum, kitabnya berjilid-jilid, tapi beliau masih mengatakan ana tulaibul ilmi. Ai urang naon atuh? Nya maca ge hoream urang mah. Karet maca sahalaman geus nundutan, maca Quran sahalaman nundutan. Hese sare saya teh maca Quran geura sok kancang. Jadi maca Quran teh obat tidur tungtungna teh. Gitu kan ya. Jadi kita ini aduh jauh sekali kita berbangga-bangga sebagai penuntut apa? Ilmu itu. Makanya jangan kita sombong, arogan gitu ya, seolah-olah kita itu sudah menjadi seorang penuntut ilmu besar, padahal ngaji ge saminggu sakali bari jeung hoream. Belang betong sakapeung datang sakapeung teu, ngabahas kitab tara tamat. Nah, gitu ya ikhwan. Seperti itu ya. Nah, Hamad ibn Salamah mengatakan apa? Man talabal hadis li ghairillah ta'ala mukirobihi. Barang siapa yang mencari hadis untuk selain Allah, maka dia telah tertipu. Gitu ya. Nah, ini dari Bashir ya. Bashir mengatakan apa? Allah telah mewahyukan kepada Daud, janganlah engkau menjadikan antara diriku dengan dirimu seorang alim yang terfitnah, yang menghalangimu gitu ya dari kecintaan kepadaku. Mereka itu adalah para pembegal atas hamba-hambaku gitu ya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu tetapi bukan karena Allah itu disamakan dengan para kitotorik, para pembegal hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, satu bab kita selesai dalam pertemuan. InsyaAllah bab berikutnya adalah bab adab seorang alim terhadap dirinya gitu ya. Dan bagaimana seorang alim itu harus memperhatikan keadaan muridnya dan pelajaran yang disampaikannya. Mudah-mudahan ikhwan dalam satu pertemuan satu bab kita selesai, sehingga kita tidak terlalu ngayayai gitu ya menuntut bahas kitab itu memang tahun-tahun tetamat-tamat gitu. Nah, insyaallah dalam satu pertemuan satu bab. Makanya saya terbantu sekali dengan kitab ini karena ternyata ada hadis-hadis yang tidak perlu saya sampaikan karena kedudukannya tidak sahih. Makanya kita lewat-lewat saja. Dan saya harap kalau bisa dalam pertemuan berikutnya antum sudah punya buku juga ya, sudah punya kitab. Kalau bisa mah bahasa Arab atau Ashabul Yamin gitu kan. Iya, bahasa Arab mah ti kanan macana. Lamun bahasa Indonesia ti kiri Ashabus Shimal ke asupna teh gitu. Nah, antum mau masuk Ashabus Shimal atau Ashabul Yamin? Gitu ya, ana mah Ashabul Yamin alhamdulillah karena dari kanan bacanya. Ini kalau ada yang mau nanya, ada nomor yayasan, boleh lewat nomor yayasan. Kalau nggak bisa ini 0821 2121 8862 gitu ya. 0821 2121 8862. Kalau bisa pertanyaannya sesuaikan dengan tema yang dibahas. Kalau ada yang mau bertanya langsung pun mangga silahkan menggunakan apa mic tadi, kalau nggak salah ada 2 micnya, silahkan. Nih, udah ada yang masuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengamalkan ayat Al-Quran tentang apabila kalian berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i mengatakan kalau berbeda pendapat kembalikan kepada Allah, berarti kepada Quran.
Kembalikan kepada Rasul berarti kepada sunnah sebagai penjelas untuk Quran itu. Tetapi di dalam memahami Quran dan sunnah kita butuh perangkat. Maka para ulama lah, ahlul ilmi lah yang memiliki perangkat-perangkat di dalam berijtihad untuk memahami Al-Quran dan sunnah tersebut. Makanya semua ahli ilmu, siapapun dia, pasti kembali kepada Quran sunnah. Cuma kadang di dalam pemahaman mereka berbeda. Makanya kita sering mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manhaj salaf itu adalah kembali kepada Al-Quran sunnah sesuai dengan pemahaman ulama salaf atau ulama-ulama yang mengikuti para sahabat itu, gitu ya. Jadi tidak cukup kita langsung kembali Quran dan sunnah dengan kemampuan diri kita sendiri, itu nggak bisa, kecuali hal-hal yang memang tidak perlu penafsiran, dalam artian pengertian Qurannya sesuai dengan letter leh-nya seperti itu ya, itu mah jelas gitu kan. Tapi ada hal-hal yang dalam Quran kita nggak bisa memahaminya kecuali dengan penafsiran para ulama. Makanya para ulama menulis kitab tafsir ya. Fungsi kitab tafsir itu apa? Untuk memahami maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai berdalil dengan ayat ini kemudian kita memberanikan diri untuk menafsirkan Quran sendiri, mengkaji hadis sendiri, enggak gitu ya. Jadi kembali kepada Allah dan kepada Rasul itu, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Tetapi di dalam memahami Quran dan sunnah itu kita kembali kepada ahlinya, gitu ya. Siga ahli jantung, antum sakit jantung, makanya datang ke dokter gigi, Pak abi teh nyeri naon jantung atau lepat, ya mah dokter gigi gitu kan ya. Atau antum misalnya mau berobat jantung kepada orang yang baru baca buku tentang jantung sekali, oh bangga ku abi kamari tes macam majalah berkawis jantung ku abi dioperasi, kan tidak mungkin. Kita akan kembali kepada expert, ahlinya di dalam segala hal. Dan ahli di dalam masalah Quran dan sunnah itu siapa? Para ulama. Dan tentu ulama di sini ulama ahlu sunnah wal jamaah tentunya. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, amin. Apa hal-hal yang menyebabkan ilmu seorang penuntut ilmu belum mampu mencegahnya dari maksiat? Banyak faktor ya, banyak faktor. Bisa saja karena ketidakberkahan ilmu itu. Bagaimana ilmu tidak berkah? Banyak faktor. Salah satu faktornya faktor niat, gitu ya. Antum datang ke sini neangan jodoh, gitu. Itu hati-hati. Jodoh mah antum datang ke sini ngaji, jodoh mah nuturkeun. Antum datang ke pengajian dagang jilbab misalnya, lain rek ngaji tapi rek dagang jilbab. Ngaji heula, beres ngaji karek dagang gitu, ulah dagang kemudian ngajinya tidak. Jadi faktor niat ini yang harus diperhatikan itu, karena dengan niat ini nanti ditentukan berkah dan tidak berkahnya. Nah, di antara ciri keberkahan ilmu apa? Ilmu itu akan merubah dirinya menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang lain. Di antara ciri keberkahan ilmu apalagi? Ilmunya akan membimbing dia untuk beramal, gitu ya. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, ilmu itu tidak membuat dirinya menjadi lebih baik, itu ciri ilmunya tidak berkah. Nah, itu mungkin karena faktor keberkahan. Ustadz bade tanya, itu ngeluarin satunya bade naros, sanes bade tanya. Kalau mau tanya, mau bertanya. Nah, kita belajar bahasa Indonesia lagi. Perbedaan tafsir dan tadabur itu seperti apa? Kalau tadabur itu sama dengan tafakur, artinya merenungi, memikirkan, mengambil hikmah dari setiap hal yang kita temui, gitu ya. Itu tadabur. Dan itu tidak hanya berlaku untuk Quran saja sebetulnya, untuk alam pun bisa. Walaupun untuk alam sebetulnya kalimatnya lebih banyak digunakan tafakur, tafakur alam. Dan Quran biasanya tadabur Quran, gitu. Nah, orang yang menafsirkan Quran itu tentu orang yang mentadaburi Al-Quran. Karena tanpa mentadaburi Al-Quran orang nggak akan mungkin menafsirkan Quran, gitu ya. Jadi orang yang menafsirkan Quran itu orang yang menjelaskan maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan itu tentu butuh tadabur dan tafakur.
Jadi tadabbur tafakur itu proses seseorang di dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Tetapi tidak cukup dengan itu. Tadabbur tafakur dalam menafsirkan Quran itu perlu perangkat. Di antaranya ilmu bahasa, nahwu gitu kan ya, ilmu usul fikih itu perlu perangkatnya. Jadi bukan antum ngahulang we kieu. Maca Quran ngahulang tadabbur cenah. Keur nafsirkeun bukan. Ketungtungna ngaco. Eusina ngaco. Hanya seperti orang-orang NII misalnya, kan mereka kan menggunakan Quran ya, menggunakan ayat, tetapi mereka menafsirkan seenak perut mereka sendiri. Mereka pilah-pilah ayat-ayat yang sekiranya berpotensi untuk ditafsirkan sesuai dengan ideologi mereka. Itu kerjaan orang NII seperti itu. Ayat NII di dia ngacung, ngaku, gitu buang naon, sugane tobat, gitu ya. Men ayat NII di dia sing tobat, gitunya ke Allah ulah jadi NII wae, gitu. Ah itu, atau misalnya Lady Dai, sama Lady Dai juga, LDII, gitu Lady Dai. Nah, itu nafsirkeun teh sakahayang we, menafsirkan hal-hal yang memang mendukung ideologinya. Sampai kesimpulannya selain LDII misalnya tidak suci, kafir, RI pun kan sama seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang langsung bertanya? Mangga kalau ada yang langsung bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Cukup ya? Taib, satu lagi aja, satu ya. Cak satu ya, nggak boleh nambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada mic. Halo-halo, tadi teh aya 2, ada halo-halo teh? Tidak ada, nggak apa-apa lah. Sok rada tarik nyariosna. Sing tarik atuh. Pemuda mah kudu wah gitu dah. Manya lemah gitu pemuda. Ya. Gampang itu mah. Nah. Ya. Antum jangan dikira setelah antum ngaji sunnah antum jadi maksum. Salah dari dosa, lepas dari dosa dan kesalahan, jangan. Kemudian setan teh ngajar rauh, wah geus ngaji sunnah, cek setan teh. Hese. Justru geus ngaji mah, sudah ngaji itu setannya lebih gede. Setannya lebih apa? Lebih dahsyat. Karena godaan setan itu kan akan menggoda sesuai tingkat keimanan kita. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, itu semakin besar godaannya. Ujiannya semakin besar. Nah, ini sebetulnya tinggal kembali kepada kita. Tapi sebetulnya bukan kembali kepada kita. Yang paling pertama itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kan itu doa Nabi ya. Lihat, Nabi saja untuk mengamalkan ketaatan, mengamalkan ibadah dan syukur masih meminta pertolongan Allah, apalagi kita. Jadi jangan mentang-mentang sudah ngaji sunnah kemudian merasa setan lewat. Gitu kan ya. Tapi jangan juga dijadikan alasan antum teh ngaji sunnah tapi ngedul ibadah atuh da setan oge abdi mah. Kumaha tuh. Ulah jadi alasan oge. Nah, jadi yang paling inti pertama bahwa setelah mengaji bukan berarti setan tidak akan menggoda lagi. Justru godaannya akan tambah besar. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon kemudahan agar Allah memudahkan kita untuk beribadah. Mungkin kita jarang baca doa ini. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga, ikhwan, kalau futur, antum futur itu manusiawi. Gak ada, kita ini bukan robot. Ada ustadz suka bilang jangan futur kumaha ente oge ustadz sok futur. Saya secara pribadi suka mengajarkan ilmu tapi saya merasakan futur juga. Terkadang futur. Gitu ya. Banyak futur-futur, tetapi kata Nabi barang siapa yang futurnya di atas sunnah, dia selamat. Barang siapa yang futurnya kepada selain sunnah, maka dia celaka. Sefutur apapun kita, sunnah-sunnah Nabi harus kita amalkan semampu kita.
Kalau tahajudnya tidak sanggup 11 rakaat, salapan tersanggup 7 atau 7 tersanggup 5 nggak sanggup 3, 3 tersanggup hiji atau hiji ge tersanggupnya sare we tersanggupnya. Manya hiji tersanggup gitunya enggak saya sare sekalian gitu ya. Jadi jangan sampai ketika futur kemudian kita meninggalkan sunnah sama sekali. Banyak ikhwan yang tadinya semangat dalam bermanhaj, kemudian 180 derajat dia berubah gitu ya, kembali kepada kebiasaan maksiatnya yang dulu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari seperti ini. Dan Syekh bin Baz pernah ditanya, apa faktornya Syekh, ada seseorang yang tadinya keras dalam bermanhaj, kemudian dia berbalik 180 derajat. Syekh bin Baz menjawab, ada 2 faktor, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia tidak bersyukur dengan hidayah sunnah yang Allah berikan kepada dia. Ini harus syukur ini. Kita berada di atas sunnah itu harus disyukuri. Kalau tidak, Allah cabut lagi nanti nikmat ini. Yang kedua, mungkin dia pernah menghinakan seseorang yang melakukan kesalahan, maka Allah menghukum dia dengan kesalahan yang sama. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, maksiat, bidah, itu jangan dicela, tetapi dinasehati. Kenapa? Karena kalau kita mencela orang yang berbuat maksiat, bisa saja Allah menghukum kita dengan maksiat yang sama. Dan secara faktual saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri orang-orang seperti itu, yang tadinya keras gitu kan, kebatur galak, sekarang dia berbalik 180 derajat. Bahkan ada orang-orang yang tadinya wah mabuk, sekarang malah justru semakin rajin mengaji. Lihat, kita nggak pernah tahu nasib kita di akhir seperti apa, ikhwan ya. Makanya jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka merendahkan orang lain, karena kita nggak pernah tahu apakah kita wafat di atas hidayah ini atau kita wafat di atas dosa dan kemaksiatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.